Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lentera Malam, dan malam ini kita udah kedatangan narasumber lagi yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya yang dialami dia sendiri serta keluarganya, di mana dia tinggal di salah satu rumah yang cukup angker ya. Kita sapa dulu aja narasumbernya, udah ada sebelah gua, ada Mbak Nisa. Mbak Nisa, Ya, apa kabar nih? baik, alhamdulillah. Ini mau cerita tentang rumah yang sekarang masih ditinggalin nggak Mbak Nisa? Masih ditinggalin. Dari sana Mbak Nisa tinggal sama siapa aja? Jadi Kalau sekarang ini gitu. kalau sekarang jadi suami, anak, sama papaku. Jadi kenapa aku tinggal di sana ya nemenin papa gitu. Iya, iya. Sendirian ditinggal satu-satunya. Dulu pas masih ada ibu, masih ramai di situ tinggal. Iya, jadi sebenarnya sih aku nggak tinggal di situ ya. Cuman setelah mama sakit, aku putusin untuk pindah untuk ngerawat mama. Gitu. Oh, berarti di akhir hayatnya Mbak Nisa ngerawat nyokap di rumah situ. Iya. Ya, sampai akhirnya meninggal dunia di tahun lalu ya? 22 Desember. 22 Desember, tepat di hari Ibu. Ya, kita doain supaya almarhum ibunya Mbak Nisa diterima di sisinya dan dapat tempat terbaik. Amin. Udah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Mbak Nisa dan juga rumah tempat tinggalnya, simak terus podcast ini sampai habis. Jangan ada yang di-skip, cukup skip iklannya aja. Tapi sebelum itu gue mau info dulu nih, buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Mbak Nisa yang ada di sebelah gue, nggak usah sungkan-sungkan untuk kirim cerita kalian ke nomor WhatsApp yang ada di sini nih. Kalau bisa kalian langsung aja kirim voice note tentang cerita pengalaman mistis kalian yang pernah kalian alamin, biar langsung dicek sama Rara dan bisa segera kita undang ke Lentera Malam. Oke, Mbak Nisa udah siap nih buat cerita malam ini? Siap, insya Allah. Gak usah lama-lama lagi, seneng dengan ceritanya. Kalian tonton dulu iklannya. Aku pindah ke rumah itu di tahun 2013, Bang, gitu kan. Itu rumah memang udah kosong 4 tahun. Sebelumnya pernah dijadiin warnet. Nah, terus akhirnya kita tuh nggak ngecek-ngecek tuh, Bang. Main beli aja gitu kan. Karena memang posisinya rumah yang sebelumnya tuh udah mau ditempatin sama orang, jadi kita buru-buru pindah. Nah, setelah kita udah ngangkut-ngangkut barang, terus tembok pun juga udah jadi, ya udah kita pindah. Mamaku ngecek ke belakang kan, ini kok ada dupa ya katanya, jadi kayak ada tempat dupa gitu tapi ditanam kayak di gitu belakang rumah? Di belakang rumah yang halaman belum jadi di daerah situ kan. Iya. Terus akhirnya ini apa ya gitu kan, terus nanya sama orangnya yang punya rumah sebelumnya, dia bilang, oh nggak tahu, saya nggak tahu kayak gitu, padahal kan dia yang punya ya, kayak gitu kan, nggak mungkin dia nggak tahu kan. Ya udah, terus akhirnya selang 1 hari setelah kita pindah itu tuh malam-malam tuh suka ada yang nyapu gitu, suara srek ada kali sekitar semingguan, padahal posisinya tuh kita udah selamatan rumah, udah semuanya gitu kan ya. Sampai akhirnya mamaku juga digangguin juga kan, kalau aku kan nggak berani ke belakang, pokoknya yang paling berani tuh mamaku gitu kan. Jadi mamaku posisinya lagi cuci piring di belakang, tiba-tiba dia dengar suara ketawa. Aku kan di kamar tuh sama adik aku, posisi aku belum nikah. Mamaku tiba-tiba, aku dengar tuh suara teriak-teriakan, sini lo turun, kata mamaku gitu. Gue jambak lo, kata mamaku gitu kan. Terus bunyi buak gitu kan. Dek, mama kenapa tuh? Coba samperin, enggak, lu aja, kata adik aku gitu. Pasti mama ngelihat yang aneh-aneh nih, kata adik aku gitu kan. Terus akhirnya mamaku ke kamar, terus kata mamaku, kurang ajar itu ya, beli rumah enggak, ngeganggu-gangguin mama, katanya kayak gitu. Emang kenapa, Ma? Itu mama lagi cuci piring diketawain, hihihi, kayak gitu. Akhirnya mamaku kesel, ditantangin kayak gitu, mau dijambak rambutnya, terus akhirnya dilempar pakai ember, sampai embernya pecah, terus dianya pergi ke atas, kata mamaku kayak gitu. Jadi nyokap ngeliat sosoknya juga, nggak cuma suara? Enggak, dia orang mamaku tuh kalau misalnya di dapur tuh kadang kulkas kebuka sendiri tuh, tutup lagi, kata mamaku gitu. Akhirnya ditutup. Jadi mereka takut sama mama, mereka takut, makanya pas mama meninggal tuh mereka jadi show up gitu, nih gue nih gitu. Iya. Itu nyokap yang diketawain sama ngelempar ember itu berapa lama setelah pindah ke rumah itu? Paling sekitar 2 mingguan, 2 minggu kita baru pindah tuh udah begitu. Udah kejadian itu? Iya, kalau
papa kan emang dia keluar kota terus kan, jadi dia nggak terlalu ngerasain jarang gitu. di rumah ya? Iya, jadi yang di rumah ya cuman aku, mama, sama adik aku doang gitu. Iya, karena kondisi belum nikah waktu itu ya? Iya, kita semua belum pada nikah gitu. Dan setelah itu kejadian apa lagi tuh, Mbak Nisa? Yang anak kecil, jadi baru pada pulang ngaji. Jadi kan rumah aku tuh, ini rumah aku, ini gang, ini rumah. Nah, gang ini gelap nih Bang. Jadi ada lampu sih, ada penerangan. Cuman itu lampu selalu mati terus, padahal udah diganti apa sama orang PLN itu tetap mati. Jadi itu rumah tuh gelap banget gitu. Itu apa? Jalanannya itu, gelap. Karena lampu nggak bisa diganti juga. Mau diganti, mau dibenerin tuh selalu rusak gitu kan. Akhirnya anak-anak yang pada pulang ngaji tuh abis Isya deh kalau nggak salah, mereka baru pada pulang ngaji. Sekitar 6 orangan lah lagi pada pulang ngaji. Jadi kan mereka harus ngelewatin gang itu kan, walaupun gelap karena rumah mereka di belakang gitu kan. Nah terus udah kayak gitu, tiba-tiba aku dengar dari kamar tuh, lari, kuntilanak kayak gitu Bang. Iya, terus udah gitu, kata mamaku, apaan tuh ya? Udah besok pagi aja mah, aku bilang kayak gitu kan. Nah besok paginya mamaku nanya ke tetangga belakang kan, nanya, Mbak itu kenapa anak-anak kemarin, katanya, kok saya dengar ada suara kuntilanak. Terus kan mamaku di sana dipanggilnya Umi kan. Itu Umi katanya, itu tuh setan di rumah Umi katanya, pada ngetawain anak-anak katanya kayak gitu. Ah, maksudnya gimana, kata mamaku gitu. Iya, jadi tuh kuntilanak duduk di tembok rumah Umi sambil nguncang-nguncang kaki katanya. Terus sambil ketawa terus nanya ke anak-anak gini, "Ih, mau kemana? Mau kemana? Gitu, berulang kali mau kemana nya. Terus mereka mungkin tuh anak-anak ngedongak. Aku langsung pada lari Bang. Besok pagi emang pas mama aku ke gang itu, ke gang samping rumah tuh, emang ada peci, tas, sendal, pada berantakan, pada lari semua. Iya, terus akhirnya tuh anak-anak berenam itu pada sakit, panas badannya, kata salah satu orang tuanya itu, gitu. Pada sakit semua? Iya, panas badannya, langsung pada panas. Itu tanda, ini sih biasanya kalau sawan ya kalau kata orang ya. Sosok seperti itu emang sakit rata-rata. Iya. Wah, sampai sakit 6-6-nya. 6-6-nya sakit. Langsung, jadi kalau misalnya ngaji tuh, orang tuanya pada ngejemput, ntar di ini gitu. Pada diantar jemput. Serem banget, sebelah rumah aja serem ya gangannya gitu ya. Iya. Sampai akhirnya situasi mamaku sakit diabetes, yang dimana akhirnya harus diamputasi gitu kan. Diamputasi, pertamanya sih hanya jempol, tapi lama-lama naik ke atas. Dan karena aku kan yang ngerawatin mamah ya, jadi tadinya memang aku nggak tinggal di situ kan setelah nikah. Terus akhirnya aku tinggal di situ pas mama sakit, maksudnya biar ada orang standby 24 jam di sana kan gitu kan. Tapi akhirnya dokter bilang ini harus segera diamputasi. Akhirnya hari pertama diamputasi kan. Udah diamputasi, jadi setelah diamputasi itu dokternya ngasih ini kaki mamah gitu kan. Jadi iya, jadi posisi mamaku tuh, jadi mamaku 2 kali diamputasi. Jadi yang pertama tuh sampai sini di bawah dengkul, yang kedua di dengkul tuh habis, jadi sampai paha gitu kan. Nah terus deh kayak gitu, dokter ngasihkan ke aku, nih kakinya udah dikafanin, udah dicuci, tinggal dikubur gitu. Nah mungkin awal mula kenapa aku diliatin kaki mama, mungkin karena pertama kali aku yang megang kaki mama kali ya, aku yang meluk kaki mama gitu, bawa untuk diserahin ke suami sama om aku untuk dikubur gitu kan. Jadi dari ruangan operasi aku bawa kan kaki mama kan, aku bawa, terus karena mamaku suka bolak-balik ke rumah sakit itu, jadi susternya kenal kan sama mamaku kan, terus katanya susternya, "Kak, itu kaki mama, kaki ibu." Iya. Terus kita tuh ngelihat, jadi kan karena udah diplastikin hitam gitu kan, itu tuh kaki gerak-gerak. Padahal kan posisinya tuh udah putus kan. Iya, udah putus. Makanya aku yang megangnya begini gitu loh. Ini kaki gerak kayak ikan mas, masih diplastikin gitu, kayak gitu kan. Susternya pun juga lihat langsung, "Kak, segera deh dikubur," katanya gitu. Kaki itu gerak-gerak kayak gitu kan. Ya Allah, iya. Udah akhirnya dikubur kan. Mamaku masih di rumah sakit, terus nggak selang berapa lama pulang ke rumah. Akhirnya 2 hari kemudian aku ke belakang sama suami aku. Dan mau makan lagi kan. Tiba-tiba di belakang itu kan posisinya tuh ada jemuran reot gitu Bang. Nah, terus
tiba-tiba aku ada brok kayak ada yang nendang-nendang gitu kan. Pertama kali suami yang lihat, nengok, apaan tuh, kata suami gitu kan. Terus pas suami nengok, itu kaki mama gitu. Jadi itu kakinya lagi nendang-nendangin jemuran. Iya. Akhirnya aku diam kan. Aku nyari waktu buat ngomong sama mama gitu kan. Aku nanya sama mama, Mama ikhlas nggak sih kakinya diamputasi? Enggak, dia bilang kayak gitu kan. Mah, ikhlasin aja mah. Aku bilang kayak gitu kan. Aku ditunjukin kaki mama. Emang iya, kata mamaku gitu. Iya, aku bilang kayak gitu. Iya deh, mama coba ikhlas, dia bilang kayak gitu. Nah, setelah mama bilang udah mama coba ikhlas, udah kan tuh alhamdulillahnya udah nggak ada tuh kaki lagi bang gitu kan. Akhirnya karena apa namanya sih lukanya naik ke atas lagi, akhirnya harus diamputasi yang kedua gitu. Jadi ya kasihan juga sih, maksudnya badannya kepotong-potong gitu ya. Akhirnya diamputasi yang kedua, pulang lagi ke rumah. Posisinya tuh mama udah sesek karena kan gula tuh nyerang semuanya ya. Jadi komplikasi gitu ya. Jadi paru-paru mama tuh kerendam gitu kan, Jadi dia tuh sesak nafas. Susahnya mama tuh susah banget diajak untuk ke rumah sakit gitu loh. Ayo Mas, sampai akhirnya 1 hari sebelum meninggal nih. Jadi 1 hari sebelum meninggal tuh mama nggak tenang gitu bang. Terus tiba-tiba besok paginya dia ngomong gini, Kak, kok di belakang semalam ada yang kayak ada aktivitas ya di dapur. Sedengarnya mama tuh kayak gitu. Aku bilang, enggak kok mah, nggak ada yang ngapa-ngapain di dapur, aku bilang kayak gitu kan. Tapi memang pas malam itu sebelum mama meninggal, aku dengar ada yang ngegoreng gitu loh, kayak ada yang ngegoreng gitu kan. Aku bilang, kok ada yang ngegoreng ya malam-malam? Udahlah aku tidur lagi kan. Nah, posisi sebelum mamaku meninggal dia gelisah tuh bang. Bangunin, Rizky manggilin untuk duduk, minta duduk, minta ditidurin lagi, duduk, minta ditidurin, pokoknya gelisah di hari itu. Akhirnya nyokap paginya mau dibawa ke rumah sakit kan. Ternyata nafasnya udah ini juga kan, udah 1212 juga. Terus kata dokter ini udah koma nih katanya gitu kan. Akhirnya dipompa lagi kan, ada lagi gitu kan. Sampai berapa kali koma, dia berapa kali anfal, sampai akhirnya keluarga pada dateng kan gitu kan bang. Terus akhirnya dimasukin alat gitu ya, kayak mulutnya dingangain gitu, terus buat dipompa gitu kan. Terus tante aku tuh ngomong gini, udah Kak, jadi di antara adik aku sama aku yang kurang ikhlas gitu ya, maksudnya untuk mama meninggal gitu. Kak, ikhlasin Kak, kamu gak kesian sama mama udah nafas udah kayak gitu kan bang. Terus dia kayak gitu, ya udah mah, kalau aku bilang, mama mau pergi, aku bilang kayak gitu kan. Kalau emang mama mau pergi ya udah silakan pergi aja, aku bilang kayak gitu, daripada mama sakit gitu kan. Ada lagi, jadi gitu aja pasang surut gitu kan. Terus sampai akhirnya tengah malam tuh adik aku, jadi aku suruh udah deh lu pulang aja, gue yang tunggu sini, aku bilang gitu kan. Ternyata itu adalah terakhir dia untuk hidup gitu ya. Sampai akhirnya di jam 2.45 mama meninggal kan. Aku nangis kan, ya Allah kata aku gitu. Pas banget itu tanggal 22 Desember ya. Pas hari ibu, aku malah kehilangan ibu aku gitu kan. Ya, makanya, ya Allah, yang lain pada ngerayain hari ibu, aku malah kehilangan gitu kan. Akhirnya aku teleponkan suami aku, terus adik aku suruh datang. Akhirnya adik aku datang nangis, terus akhirnya mamaku nggak selang berapa lama dibawa tuh ke kamar mayat kan. Aku nungguin suamiku sama tante-tante aku untuk datang. Posisinya aku di depan ruang radiologi lah. Tiba-tiba tuh ada OB rumah sakit itu dateng bang, terus ngomong gini, Mbak Anissa ya, katanya dibilang gitu kan. Aku bilang, iya kenapa, aku bilang kayak gitu. Itu mbak, tadi Bu Haji Nining ngomong katanya, nitip bilang gini ke saya, rotinya dimakan, jangan sampai nggak dimakan, kesian nih di dalam perut. Padahal aku belum tahu kalau aku hamil saat itu, kayak gitu. Iya, jadi terus aku bilang, apaan sih aku makin nangis kan, gitu kan. Nah, nggak selang berapa lama suami aku datang, terus suami aku ngomong gini, bang, kenapa tuh istri saya diapain? Enggak, Pak. Tadi Bu Haji Nining bilang rotinya disuruh makan, kasihan nih di dalam perut, ngomongnya kayak gitu. Terus, udah deh bang, sana aja deh bang, iya maaf, kayak gitu kan. Akhirnya aku ke kamar mayat kan sama adik aku kan di situ. Tante-tante aku datang, terus akhirnya mereka pulang untuk persiapin di rumah gitu kan, untuk pemakaman gitu kan. Nah terus tiba-tiba tuh OB tuh kayaknya mau buang sampah atau gimana gitu. Dia ke belakang terus ketemu sama suamiku kan. Pak,
itu ibunya yang meninggal, katanya OB-nya ngomong gitu. Iya, itu ibu mertua saya. Nah, tadi saya ketemu, dia bilang gitu. Ya Allah, maaf ya Mbak, saya nggak tahu, katanya dia bilang kayak gitu kan. Jadi mamaku tuh kayak nyamperin aku untuk bilang dimakan rotinya, kesian yang di dalam perut gitu. Jadi kayak apa ya, kayak tukeran nyawa gitu loh. Mamaku meninggal ternyata ada yang hidup lagi di dalam perut aku gitu. Jadi itu baru tahu kalau lagi hamil di situ. Aku belum tahu kalau aku lagi hamil. Kayak gitu kan. Terus akhirnya udah kan OB-nya bilang gitu, maaf ya, dia bilang kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa. Karena di ruangan jenazah itu nggak ada bangku, aku sama adik aku duduk di luar kan, kita nangis, kita pelukan kan. Ada adik iparaku juga kok, kita dengar semua. Ada yang manggil gini di dalam kamar jenazahnya, kakak, adik, itu suara mama. Jadi mungkin adik aku langsung, kak, itu mama manggil, dia nggak mau ditinggal kali gitu kan. Udah yuk kita masuk lagi, kita bacain lagi, namanya udah Yasin berkali-kali kan capek ya bang ya, udah gitu lagi nangis juga kan. Udah mama nggak mau ditinggal kali, ya udah kita temenin deh gitu kan. Ya udah akhirnya kita temenin sampai akhirnya mama dibawa ke rumah gitu kan. Karena posisi mama meninggal jam 2.45, jadi kan aku pakai fasilitas di rumah aku tuh ambulannya gitu kan. Jadi baru datang tuh subuh ambulannya. Akhirnya diangkut mama, akhirnya aku ke rumah pulang, di ngajiin kayak gitu kan. Ada ada beda pendapat juga karena kan posisinya mamaku kakinya udah dikubur kan gitu. Jadi ada pendapat kalau yang udah dikubur udah gitu, nggak usah dikotak-katik lagi, mamanya dikubur terpisah aja. Cuman posisinya mama minta sebelum meninggal ngomong gini, nanti kalau mama meninggal satuin ya kaki mama, dia bilang kayak gitu, jangan dipisah gitu kan. Akhirnya berdebat-debat, kata Ustadz, udah ini harus disatuin gitu. Akhirnya dibongkar lagi kan tuh kaki mamah kan. Pokoknya di kuburan itu kaki dengkul, terus yang paha sama jempol kaki sama telunjuknya gitu deh. Udah akhirnya pas kita buka tuh itu nggak bau sama sekali bang, itu wangi kaki mamah. Beda sama sebelum pas dia diamputasi itu kan baunya banget ya, karena kan aku sama adik aku yang seperti itu ya. Gitu kan. Ya udah terus akhirnya ya udah ini dimandiin kan sama adik aku kan, dimandiin. Terus pas itu akhirnya dikubur, mama udah dikubur. Nah, tahlilan pertama berjalan lancar. Tahlilan kedua itu seumur umur aku tinggal di situ nggak pernah namanya keran atau shower itu keluar pasir. Jadi posisi mama itu ini kuburan mama. Depannya tuh kayak ada tumpukan pasir, Bang. Nah, pas kita mau ke kamar mandi, adik aku mau ke kamar mandi, kata adik aku gini, "Kak, kok ini ada pasir?" Kayak gitu tuh persis kayak pasir di depan kuburan mama. Gitu loh. Mama mau mandi kali ya, kata adik aku gitu kan. Ini pasir. Terus pas aku lihat di bak juga, wah ini pasir juga. Jadi pasirnya itu ada di lantai sama di dalam bak. Ya Allah, kata aku. Tapi di makaminnya di pemakaman umum kan? Iya, di pemakaman umum gitu. Cuman memang depannya mungkin nggak tahu ya ada pasir untuk apa gitu kan. Iya. Tapi kok pas mama ini ada pasir, maksudnya gitu ya. Seumur-umur aku tinggal di sana itu shower atau keran tuh nggak pernah ngeluarin tanah atau pasir gitu. Aneh juga soalnya. Iya, makanya. Terus gitu, udah kan. Terus adik aku sama suami, udah selesai pengajian tuh, adik aku sama suami aku lagi di ruang tamu, aku lagi di kamar kan. Nah mereka berdua tuh denger ada yang mandi. Jebur. Gitu. Terus mereka tuh lihat-lihatan gitu kan. Terus katanya adik aku, coba cek, kata adik aku gitu kan, ngomong ke suaminya. Pas dicek nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa gitu loh. Makanya ya Allah, kata aku. Nah, jadi setelah mamah meninggal, memang kan tadinya memang banyak gangguan, cuman mereka nggak terlalu ekstrim gitu kan. Jadi setelah mamah meninggal tuh mereka tuh jadi kayak apa ya? Kayak lebih show up gitu ya, show up ke kita-kita gitu. Posisinya kan aku lagi hamil kan. Terus suami juga kerjanya kan gitu kan, sip-sipan. Kalau dia sip malam, pulangnya besok pagi. Sementara papa aku kan keluar kota gitu kan kerja. Jadi aku cuma berdua-duaan doang sama anak aku kan. Posisi tuh saat itu lagi malam Jumat, hujan. Anak yang pertama tadi? Iya, anak yang pertama gitu kan. Kalau sekarang aku lagi hamil anak kedua. Posisi lagi hujan. Nah, terus udah gitu, aku mau ke kamar mandi kan, namanya lagi hamil pengennya pipis terus kan. Terus akhirnya
aku ke kamar mandi, biasa kan aku minta tolong anterin kucing aku tuh untuk anterin ke kamar mandi gitu. Cuman dia lagi tiba-tiba dia nggak mau kan, aku bilang dulu anterin dong ke kamar mandi gitu. Biasa dia suka nungguin di depan kamar mandi gitu kan. Terus tiba-tiba dia nggak mau kan, ya udahlah aku ke kamar mandi sendiri. Nah jadi posisi rumah aku tuh Bang ada lorong, jadi lorong ini kamar mandi gitu loh Bang. Nah belakang itu udah dapur. Nah jadi untuk menuju akses ke belakang itu nggak ada pintu, jadi hanya ditutup tirai setengah warna pink sama papan triplek. Nah, papan tripleknya nggak aku tutup full karena biar kucing aku bisa ke pasir ke belakang gitu kan. Nah, pas aku keluar dari kamar mandi, aku ngeliat kok kucing aku kayak ngejigir gitu bulunya kan. Terus dia gitu, Milo kenapa? Aku bilang kayak gitu. Terus dia langsung lari ke kamar kan. Terus pas aku lihat begini, aku ngeliat gini, aku mikir kan tuh, perasaan tirai itu cuman setengah dan warnanya pink. Ini kok ada lanjutannya warna putih dan cuman beda 2 jengkal. Jadi kayak ngelayang gitu ya Bang. Jadi kayak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Aku ngeliatin gini, itu apaan ya? Terus aku lihat lagi, kok ada rambut. Jadi rambutnya tuh sampai ke bawah, nempel ke lantai gitu loh. Aku bilang, itu apa ya? Aku sempet bengong, sempet nge-freeze juga kan. Aku bilang, astagfirullahaladzim. Aku bilang, jangan-jangan ini nih yang suka ngeganggu gitu kan. Terus akhirnya anak aku batuk kan tuh, gitu. Aku langsung sadar, astagfirullahaladzim, anak aku gitu kan. Kebetulan aku mau sholat tahajud tuh, habis ambil wudhu. Akhirnya aku sholat, akhirnya aku ketiduran kan tuh Bang. Nah pas ketiduran, aku tuh lupa, ternyata kucing aku tuh di dalam kamar. Nah di pintu itu ada yang krok-krok 2 kali kan. Aku bangun tuh, ya ampun si Milo baru tidur udah digangguin aja. Pas aku bangun, kucing aku udah di kaki tidur. Dan geraukannya itu ada 2 kali pas aku bangun. Jadi kayak orang ngebangunin gitu, krok. Dan itu aku ngerasa tuh kayak kukunya panjang banget sampai pintu tuh krok gitu, sampai pintu itu agak gerak gitu loh, duduk gitu kan. Terus dia gitu, aku bilang, ini Milo di sini, itu pintu siapa yang garuk-garuk gitu kan. Akhirnya besok paginya aku ngecek kan, pas itu tuh aku deg-degan banget, aku pelukan sama anak aku baca-baca kan. Terus pas besok pagi aku lihat pintu aku nggak kenapa-napa, maksudnya nggak ada garukan, nggak ada bekas apa-apa gitu kan. Akhirnya aku bilang, ya Allah, kok makin mama nggak ada makin suka ngeganggu. Nah tuh gitu suami aku nih, jadi karena rumah aku atapnya belum ada, jadi anak-anak belakang tuh suka main bola, bolanya tuh suka loncat gitu masuk ke dalam gitu kan. Nah terus dia kayak gitu, suami aku lagi masak mie kan, terus dia ngeliatin bolanya, kok ada bola sih, terus dia liatin lagi, lama-lama tuh bola ada rambutnya gitu loh. Lama-lama dia liat nih, kok ada rambut. Nah tuh tiba-tiba tuh bola tuh gelining ke kiri ke kanan gitu Bang, sambil ada rambutnya. Makanya dia langsung astagfirullahaladzim, dia langsung mungkin karena dia refleks kali, akhirnya dia bukan baca doa apa, malah baca doa makan gitu. Oh balik sambil teriak-teriakan gitu kan. Terus gitu akhirnya aku bilang gini, kenapa? Itu tuh ada rambut katanya gitu. Pas aku lihat nggak ada apa-apa, nggak ada bola masuk, nggak ada. Jadi cuman dia doang yang ngelihat gitu kan. Terus aku bilang, nggak ada bola, nggak ada apa-apa. Tapi tadi aku ngeliat, katanya ada bola, ada rambutnya, katanya gelinding-gelinding kiri kanan, katanya kayak gitu kan. Aku bilang, ya Allah kok makin kesini makin ini ya, jadi makin pada berani gitu loh. Terus kadang misalnya aku ke kamar mandi gitu ya, aku suka lupa gitu loh Bang ya. Aku cuman berduaan sama anak aku. Sementara papaku keluar kota, suamiku kerja malam. Kadang suka di kamar mandi suka ada yang ngetok-ngetok, udah belum? Kayak begitu. Aku spontan jawab, belum. Aku lupa kalau aku cuma berduaan sama anak. Dan anak aku kan belum bisa ngomong kan, masih kecil kan. Pas aku keluar dari kamar mandi, lah tadi siapa yang ngomong ya? Aku bilang kayak gitu. Makanya, astagfirullahaladzim. Akhirnya kan, karena aku lagi hamil juga. Nah maaf nih Bang kelewat, pas aku ditunjukin kuntilanak yang ada rambutnya itu, aku tuh besokannya langsung ngeflag. Langsung ngeflag gitu kan. Akhirnya aku minta tolong sama om aku yang bisa. Aku bilang, Om tolong dong Om, ini begini. Aduh emang nih yang di rumah nih jahil katanya gitu kan. Terus aku nanya kan ke sebelumnya tuh mamaku tuh nanya pas mamaku masih hidup tuh nanya ke sesepuh yang di rumah yang udah lama tinggal di situ. Ini pas lagi masih hidup nyokap? Masih hidup kan. Terus nanya, ini emang sebenarnya apa sih? Ini dulu nih Umi katanya, ini nih dulu ada sumur katanya, cuman nggak tahu dari tangan keberapa akhirnya sumur ditutup kayak gitu.
Terus dia gitu, oh gitu. Terus apaan lagi kata mamaku gitu kan, nanya ke sesepuh itu. Jadi dulu nih katanya ada orang pribumi, perempuan pribumi dihamilin sama tentara Belanda. Nah tentara Belandanya ini bilang mau tanggung jawab, tapi malah pergi gitu aja. Nah akhirnya ini perempuan karena malu dan depresi, akhirnya dia jatuhin diri ke sumur yang sekarang Umi tempatin rumahnya gitu kan. Nah baru ketahuan tuh kebesokan harinya katanya gitu. Terus oh gitu, jadi dia meninggal pas dalam keadaan hamil. Iya, pas dalam keadaan hamil dia depresi, malu, akhirnya dia lompat ke sumur itu gitu. Dan tapi besokannya baru ketahuan gitu. Makanya agak serem, bukan agak serem, malah serem banget sih, apalagi pas setelah mama meninggal gitu, makin jadi mereka gitu loh Bang. Terus papaku juga waktu itu pernah lagi, papaku kan orangnya nggak percayaan, kamu terlalu dramatisin gitu kan. Gue bilang, coba aja ntar ditunjukin dalam hati aku gitu kan. Nah, jadi dia lagi tidur. Jadi posisinya kan suami aku sama anak aku tidur di kamar, papaku tidur di luar di ruang tamu kan. Nah, dia lagi tidur. Tiba-tiba dia pas melek gitu, ini ada itu si kuntilanak itu lagi beginin gini nih. Begitu. Jadi lagi tidur digituin. Jadi muka ketemu muka gitu loh Bang. Papaku langsung, "Kakak!" langsung kayak gitu kan. Pas itu aku bangun kan, "Kenapa, Pak? Papa tidur di kamar ya? Papa tidur di kamar ya?" katanya gitu. "Kenapa besok Papa ceritain?" katanya itu. Akhirnya diceritakan, terus aku bilang, "Kan bener kan?" aku bilang kayak gitu kan. Terus anak aku juga kadang suka digangguinnya, maksudnya. Jadi kayaknya tuh di sana ada dua deh Bang, maksudnya yang satu anak kecil. Jadi anak aku tuh kadang suka diajak main gitu. Kayak gitu kan. Terus kadang aku juga suka ngeliat ada lewat gitu kan. Aku pikir anakku kan, aku bilang, "Bion," aku bilang kayak gitu. Aku pikir ke belakang, katanya anak aku lagi di depan kayak gitu Bang. Itu yang pertama anak umur berapa yang pertama? 1 tahun. Masih kecil juga masih ya? kecil, makanya jedanya dekat banget sama anak aku yang lagi hamil sekarang ya? Karena Mbak Nisa sekarang lagi hamil. Iya. Ya semoga nggak apa-apa ya, cerita-cerita horor lagi hamil ya. Iya, amin, semoga amin, aman-aman aja. Jadi tuh kalau suasananya tuh Bang, kalau di belakang tuh kalau udah malam tuh beda. Jadi kita tuh kayak dipantau gitu loh. Jadi kayak diliatin gitu. Misalnya kita lagi cuci piring tuh kayak ada yang ngeliatin gitu. Pernah tuh aku tuh ngeliat tuh sekelibat gitu. Jadi kayak ada tali gitu, tali diikat gitu. Terus dia miring begini nih. Gitu ngintip gitu ngeliat aku gitu. Pas aku lihat nggak ada. Ya ampun, kataku ini apa ya, aku bilang kayak gitu. Iya, terus jadi kan kucing aku tuh suka keluar kalau malam. Jadi kita kan suka nyari-nyariin gitu. Nah, aku sama papa aku nyari di luar. Nah, suami aku itu dia ke belakang, kata suami aku, "Coba deh aku cari ke belakang," gitu kan. Nah, udah gitu suami aku nyari ke belakang nih, terus kata suami aku gini, "Nih udah ketemu nih," katanya gitu. Terus suami aku tuh ngeliat gini, "Itu apa, jemuran goyang-goyang," katanya, terus putih-putih. Terus, "Milo, Milo," kata suami aku gitu kan. Akhirnya pas dia tegesin lagi, itu putih-putih naik ke atas ngelayang. Suami, "Oh gitu," kata suamiku. "Astagfirullahaladzim," kata suami aku. Terus suami aku langsung datengin aku, "Milo kemana? Ini baru datang." "Berarti tadi bukan ya," katanya kayak gitu. Makanya tuh mereka tuh lebih apa ya, lebih aktif setelah mama nggak ada, karena memang yang paling berani tuh di rumah mama gitu kan. Iya. Sampai mamaku tuh waktu itu pernah juga lagi posisinya mana kakinya lagi sakit sendirian, kata mamaku gini, "Kak, mama diselengkat." Jadi mamaku tuh ngerasa kayak ada yang nyelengkat, katanya kaki, katanya kayak gitu kan. Mamaku sampai jatuh, sampai nggak bangun 2 jam nunggu orang pulang. Posisi saat itu aku belum nikah gitu kan, aku kerja kan. Ya udah, terus gitu aku bilang, "Mah, mama kenapa?" aku bilang gitu. Pas datang aku kaget kan, mamaku lagi telentang aja di dapur kan gitu. "Ya Allah, mama kenapa?" aku bilang gitu. "Mama dari tadi jatuh, nggak bisa bangun," katanya. "Kenapa? Mama kepeleset?" "Enggak, mama kayak ada yang selengkat," katanya gitu. Emang belakang tuh emang serem sih Bang gitu ya. Kadang suka bau bau amis, anyir kayak gitu. Pernah tuh aku sekali baru-baru ini, kataku, "Kok bau amis, anyir ya?" Aku ngecek kan, takutnya aku nge-flag atau gimana kan, aku ngecek, kok enggak ada ya. Tapi bau anyirnya jalan ke belakang. Aku lagi di ruang tamu, aku langsung buru-buru bawa anak aku ke kamar aja kan. Posisi lagi berdua doang kan saat itu. Kayak gitu Bang. Yeah. Nah kan tadi sempat ngubungin Om ya yang bisa ya. Ceritalah kalau ada kejadian-kejadian kayak gitu di rumah. Ada tindakan sih dari Om waktu itu? Ada. Akhirnya Om aku datang ke rumah, terus kata Om aku, "Nih dia nih
katanya ini om aku gitu kan. Terus akhirnya dia apa sih buang garam atau apa gitu deh. Terus aku dikasih minum kan. Nih diminum ya sama anaknya katanya kayak gitu kan. Biar nggak diganggu, karena kan posisinya kamu lagi hamil katanya kayak gitu. Lagi wangi katanya gitu kan. Ya udah aku minum kan. Ya selama minum sih aku nggak ngerasa apa-apa sih, cuman ya kalau untuk kayak gagang pintu itu masih gagang pintu kamar gitu kan, susuk gitu kan masih. Terus kalau ada suara hey kayak gitu masih, cuma suara-suara aja sih. Cuman kalau untuk aku gimana ya, nggak terlalu ekstrim lagi sih mereka. Mungkin kalau ke suami aku kayaknya masih deh kayaknya. Soalnya suka ditunjukin juga, misalnya suami aku nih lagi ngerokok di belakang nih, tiba-tiba ada suara anak ayam gitu kan. Tiap padahal di belakang tuh nggak ada yang miara ayam. Kayak gitu. Makanya alhamdulillah sih aku udah dikasih air gitu, makanya aku nggak terlalu ini lagi gitu, Bang. Iya. Nah, berarti sampai sekarang Mbak Nisa sama suami masih tinggal di situ? Masih tinggal di situ. Awal kan memang niat kita jagain mama kan, harus ada yang standby 24 jam di sana kan, karena mama sakit gitu. Sampai sekarang masih sih, cuman aku juga udah nggak betah juga sih di sana, karena memang udah diinin kayak apa, masih tambeng gitu loh. Iya. Masih sering ada kejadian-kejadian di situ ya? Masih kadang sih yang lebih ini sih ke pintu ya, kadang suka gurau-gurau pintu kayak gitu. Iya. Sama ini nih, tadi kan Mbak Nisa cerita kalau di rumah itu ada suara kayak ibaratnya Mbak Nisa lagi mandi terus ada bilang nanya udah belum? Iya itu. Itu suaranya mirip siapa? Kenal atau enggak? Enggak, aku nggak kenal dan bodohnya aku jawab belum gitu. Orang aku ngeblank gitu kan ya, belum, tar dulu aku bilang kayak gitu. Cuman pas aku pikir-pikir lagi setelah keluar kamar mandi, gue kan cuma berduaan ya, kok itu siapa, aku bilang kayak gitu kan ya. Iya kayak gitu, Bang. Iya, dan ini satu lagi nih kejadian yang paling serem menurut gue di ceritanya Mbak Nisa ini, bagian yang OB yang di rumah sakit. Nah iya itu. Nah ini kan OB-nya berarti dia ngeliat juga jenazah ibu ya? Karena pas lagi Mbak Nisa lagi ke kamar jenazah ya, dan dia baru ngeliat, oh ini ibu udah meninggal. Iya. Itu Mbak Nisa sempat nanya nggak sama OB-nya, itu dia ketemunya sama ibu pas emang udah jamnya meninggal atau sebelum? Aku sih nggak nanya, cuman dia bilang barusan, kata OB-nya, barusan banget saya ketemu katanya di depan katanya gitu. Aku nggak tahu depannya depan mana, cuman dia bilang di depan. Bukan aku juga sih yang nanya, suami nanya, emang ketemu di mana Bang? Barusan di depan katanya gitu. Makanya aku bilang, kok dia tahu nama mama aku kan Haji Nining kan gitu kan. Maksudnya, dan dia tahu di tas aku ada roti yang dimana aku nggak konsen makan saat itu gitu kan, nungguin sama mama aku sampai meninggal gitu. Oh dia ngomong roti karena di tasnya Mbak Nisa emang ada roti? Ada, aku belum beli. Dimakan, Belum sempat kemakan karena memang aku lagi jangan kan makan, minum pun juga enggak kan gitu. Tapi yang anehnya tuh OB bilang kesian yang di dalam perut, pada saat itu aku belum tahu kalau aku hamil gitu. Iya. Haji Nining, itu almarhum ibu, namanya Haji Nining. Makanya aku bingung juga gitu, padahal nggak kenal. Tiba-tiba dia nyamperin aku, datengin aku, bilang rotinya disuruh dimakan, kesian yang di dalam perut gitu. Kayaknya bingung juga. Dan suami pun ngeliat kejadian itu ya, ngeliat OB-nya juga kan? Iya, nyamperin karena dia baru dateng, terus ngeliat aku nangis ada ya? Iya, makanya, Mas kenapa Mas? Suami aku kayak gitu kan. Gitu. Tapi ini kan rumah bisa dibilang angker ya, karena warga-warga sekitar pun, nggak cuma Mbak Nisa, warga sekitar pun ngalamin hal mistis yang ada di rumah Mbak Nisa. Iya. Itu pernah nggak sih dari warga atau dari keluarga Mbak Nisa pengen ngadain pengajian besar gitu di rumah gitu? Pernah ngadain pengajian, cuman ya kayaknya emang nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh deh, karena memang pas pertama kali aku tinggal di sana, itu warga-warga di sana tuh udah ngomong gini, emang berani tinggal di situ, karena memang rata-rata tetangga-tetangga di situ suka ditampakin perempuan, Bang, perempuan rambut panjang, nemplok di kaca begini nih. Tuh, jadi kalau lewat langsung pada kabur gitu. Jadi pada nggak berani lewat rumah aku. Sementara orang-orang kalau menuju mau keluar harus lewatin rumah aku gitu. Iya, karena memang udah kosong 4 tahun gitu kan. Itu bekas ada sumur juga. Nah, ini soalnya mirip Mbak Nisa sama studio Lentera Malam yang dulu yang di Rorotan. Oh, gitu. Jadi tempatnya itu dulu kita kan baru pindah waktu itu di Rorotan ya. Akhirnya kita ikutin saran keluarga lah, coba ngajiin segala macam. Itu 3 bulan atau 4 bulan setelah kita pindah. Nah 4 bulan itu nggak ada apa-apa, baik-baik aja, nggak ada masalah. Ibaratnya anak-anak juga yang pada nginep baik-baik aja. Tapi nggak tahu, aneh, setelah kita ngajiin, kita doain, ngundang anak yatim gitu, kita doa bareng-bareng,
setelah saat itu teman-teman yang nginep terus narasumber yang itu malah sering digangguin. Agak aneh kenapa ya begitu ya? Iya. Mungkin penonton ada yang tahu itu kenapa bisa seperti itu gitu. Makanya akhirnya kita di studio yang terakhir nih ya, yang di sekarang ini di Cakung. Ini dari kita pindah setahun lalu belum pernah kita selamatin karena takutnya nanti gitu. kejadian lagi. Iya. Tapi ada aja lah ya. Sekarang masih ada aja ya. Ya udahlah, sama aja kayak ngajin apa enggak gitu. Iya, makanya padahal udah manggil Ustadz juga kayak gitu kan. Ya mungkin karena memang pengaruh ada yang bunuh diri itu kali ya jadinya. Mungkin energinya terlalu kuat di situ ya. Terus om aku juga sempat bilang gini. Ini om cuman ngasih air buat ngusir nggak bisa, dia bilang gitu. Ini kuat katanya gitu. Ini cuma buat jaga-jaga kamu sama anak kamu doang. Terserah deh suami sama papa gimana gitu kan. Mereka mah kan nggak ini, kamu kan lagi hamil, terus kamu ada anak kecil juga kan gitu. Ini buat jaga-jaga aja, banyakin sholat, banyakin ngaji kayak gitu. Udah ngomong kayak gitu juga. Percuma ini kalau kata orang mah dipagerin ya. Dipagerin juga percuma juga katanya gitu. Ini penghuni di sini penghuni udah lama katanya gitu. Dari zaman Belanda, makanya 90 berapa gitu ya. Kurang lebihnya. Karena dia kan kayak dijanji nikah tapi nggak dinikahin, kasihan juga sih. Itu sesepuh warga situ yang cerita gitu. Iya, udah tua banget, emang udah tua. Jadi mungkin pas dia masih kecil kali ya gitu. Iya. Untungnya mamaku nanya gitu, jadi aku tahu asal usulnya kayak gimana gitu. Itu mama nanya karena udah sering digangguin gitu. Iya, jadi kadang tuh sebelum aku keluar dari situ tuh kulkas suka kebuka. Kulkas dibuka tuh, tiba-tiba kebuka keran air di cucian piring kamar mandi tuh dibuka gitu. Pernah tuh waktu itu aku sama suami malam-malam, aku lagi keluar kota, tiba-tiba kita dengar suara keran air dibuka. Kita nggak berani ke belakang sampai akhirnya tuh air nyala terus sampai pagi gitu, sampai makanya aku bilang siapa yang nyalain. Iya, terus kadang banyak lah suara-suara tuh kalau di dapur tuh kalau malam tuh entah ngulek, entah ada penggorengannya gimana. Aku sih gini mikirnya, mungkin tikus kali nenangin diri gitu kan ya. Mungkin tikus kali. Cuman besokannya ulekannya pindah gitu kan. Kataku, ya ampun ini setelah mama nggak ada kok jadi pada berani ya, aku bilang kayak gitu. Nah, coba sekarang masih tinggal di situ lagi ya? Masih. Mungkin tadi sempat disinggung sedikit info kalau Mbak Nisa itu sekarang lagi hamil. Ini hamil berapa bulan nih Mbak Nisa nih? Mau jalan 4. Mau jalan 4. Anak kedua. Udah di USG apa belum tuh? Udah di USG. Dapat laki-laki atau belum kelihatan? Belum kelihatan nanti. 4 bulan masih belum kelihatan ya? Iya, makanya masih rawan banget. Makanya Om bilang kamu nih lagi wangi gitu. Iya. Makanya tuh kuntilanak mau ngedeket, makanya Om aku ya cukup buat magerin aku aja untuk beresin rumah, ngusir dia. Nggak bisa Om aku, nggak sanggup karena katanya energi terlalu kuat gitu. Iya. Dan anak yang pertama laki-laki apa perempuan? Laki, umur setahun. Ini pengennya apa nih? Pengennya laki-lagi aja. Laki-lagi aja, oke. Biar dijagain. Iya, jadi buat kalian bantu doa juga Mbak Nisa supaya semoga nanti dapat anak laki-lagi dan semuanya lancar ya sampai lahiran dan anaknya sehat. Kita bantu doa untuk Mbak Nisa. Amin. Dan Mbak Nisa yang mau dipromoin kan nih? Sosial media atau usaha lagi ada apa gitu? Oh iya, aku ada parfum. Aku jualan parfum namanya jualan Dux. Parfum. Cari di Instagram Dux. Instagram namanya? Dux. DUX. Oke, nanti gua taruh aja linknya di deskripsi aja ya. Iya, okay. Lalu nanti buat kalian yang butuh-butuh parfum bisa mampir ke Instagramnya Mbak Nisa. Itu kenapa Mbak Nisa jualan parfum dan apa kelebihan parfum Mbak Nisa daripada orang lain? Oh gitu. Aku memang suka koleksi parfum sih ya, gitu. Jadi ya aku suka koleksi aja. Kalau parfum aku sih nggak banyak alkoholnya ya, jadi maksudnya masih bisa buat sholat gitu ya, bisa buat dipakai sholat. Emang kalau banyak alkoholnya nggak boleh buat sholat ya? Nggak boleh. Iya. Dan itu juga ya, kalau banyak alkoholnya cepet hilang baunya. Iya. Berarti punya Mbak Nisa ini alkoholnya sedikit, jadi lebih tahan lama lah ya. Yaudah buat kalian yang lagi nyari-nyari parfum bisa mampir aja ke Instagramnya Mbak Nisa. Linknya gue taruh di kolom deskripsi atau gue tambahin sini nih Instagram. Mampir aja ke Instagram Mbak Nisa. Dan semoga dagangannya rame ya. Lumayan buat tambah-tambahan ya. Makasih ya. Karena lagi hamil kerja nggak? Enggak, suami yang kerja. Makanya buat tambah-tambahan lagi santai sambil ngurus kandungan ya sama anak. Masih 1 tahun lagi ya? Iya, masih 1 tahun, makanya aduh aku juga agak gimana ya? Lagi repot-repotnya. Iya, lagi repot-repotnya, cuman aku ada sedihnya juga, maksudnya kenapa jadi tukeran nyawa gitu kan ya. Maksudnya mama meninggal. Momennya bisa pas banget ya? Iya gitu loh, dan mungkin pas OB itu datang, mungkin
udah ini kali ya di perut aku gitu udah ya. ada janinnya mungkin ya. Nyokap pun sebenarnya nggak tahu kan kalau lagi hamil kan? Enggak ada yang tahu. Jadi setelah 40 hari aku telat mens, aku cek, hamil, aku bilang kayak gitu. Dan dihitung-hitung sesuai sama pas lagi makan roti itu, emang kemungkinan itu udah hamil posisinya. Udah, kayaknya udah deh. Soalnya pas aku cek ke bidan itu udah jalan mau 7 minggu. Ibu meninggal Desember kemarin ya. Iya. Sampai sekarang hampir 4 bulanan ya. Iya, makanya udah 7 minggu lebih. Ya udah kita doain aja kandungannya Mbak Nisa sehat-sehat. Udah, paling podcast malam ini cukup segini aja. Nih mau sampaikan lagi nggak nih ke penonton Mbak Nisa? Ya buat yang masih punya orang tua, dijaga, peluk badannya selagi masih hangat, pegang tangannya selagi masih dia bisa balas genggaman kita gitu. Jangan sampai dia nggak ada, kita cuma bisa nangis di tumpukan kuburannya aja gitu. Ya buat kalian yang masih punya orang tua, sayang-sayangin lah orang tuanya, karena ya Mbak Nisa pun udah ngerasain sendiri ya gimana rasanya kehilangan orang tua ya. Iya, untungnya aku sebelum mama meninggal tuh aku datengin mama, kan aku bilang, "Ma, aku minta maaf ya, Ma, kalau aku ada salah," aku bilang. Aku minta redonya mama, aku sambil pegang tangannya, terus mama ngomong sambil ngebelai rambut aku gitu. "Iya, mama maafin, mama ikhlas, mama redoin kamu," dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya itu aku cium tuh kakinya dia yang luka gitu ya. Terus kata mamaku, jangan bau, kata mamaku. "Enggak, Ma, aku sayang mama," aku bilang kayak gitu. "Tapi mama udah cacat," katanya gitu. "Nggak apa-apa, selagi masih aku punya tangan, masih aku punya kaki. Adik aku juga masih punya tangan, punya kaki, kita jadi kaki mama kok sekarang. Iya, nanti ajarin mama jalan ya." Udah gitu, udah ngomong kayak gitu. "Nanti kita pergi ke sini ya, pergi ke situ ya kalau mama sembuh." Iya gitu. Jadi udah banyak planning, tapi ternyata yang namanya umur kan kita nggak tahu. Tuhan lebih sayang sama nyokap ya. Ya karena gue tahu sih, berarti keluarga gue juga ada yang kena diabetes. Itu pas lagi di akhir-akhirnya emang cukup menyedihkan lah. Bahkan dalam hati kecil gue juga, ya udah deh kayaknya lebih ikhlas meninggal daripada hidup sakit begini gitu loh. Karena apalagi pas yang di rumah sakit tuh. Iya, kan pas hari terakhir lu kayak gitu ya. Iya, terus waktu pas di terakhir tuh sampai dokter bilang ibunya udah nggak ada. Jadi sebelumnya tuh dia kan anfal, koma, ada lagi, pokoknya gitu aja kan Bang. Terus dia nyakar-nyakarin tangan gue kan tuh ya Bang. Nyakar-nyakarin udah gitu. Aku bilang, "Rumah sakit," aku bilang kayak gitu. Terus kata susternya, "Udah deh," susternya mungkin nggak sabar kali ya. "Udah ikat aja tangannya." Terus aku giniin suster, "Suster jangan sekali-sekali ya ngikat tangan ibu saya," aku bilang, "biarin aku dicakarin," gitu kan. Maksudnya dia pengen alatnya tuh dilepas, dia sakit gak gitu, nyaman gitu gak ya. nyaman gitu. Ya udah, untuk terakhir mungkin kita tutup dengan teman-teman bantu doa supaya almarhum ibunya Mbak Nisa, Haji siapa tadi? Hajah Mulyaningsih. Iya, Haji Mulyaningsih diterima di sini, dapat tempat terbaik di sisinya. Semoga doa kalian bisa diijabah. Dan doa kita tadi untuk anaknya Mbak Nisa bisa diijabah. Oke, Mbak Nisa, makasih banget udah mampir Antara Malam nih. Dan walaupun dalam kondisi hamil masih nyempetin buat mampir Antara Malam. Makasih banget sekali lagi. Udah kita tutup podcast malam ini. Gua Adit dari Antara Malam dan Mbak Nisa izin pamit. Assalamualaikum. Bye.